Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gunawan dari Prodi PIA 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Program Mutaba'ah Yaumiyah Tahfidzul Quran di Yayasan Baladil Huffaz Internasional Bandung. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pada saat peneliti melihat urgensi pendidikan Al-Quran yang penting untuk disampaikan kepada anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, bahwa pendidikan Al-Quran sangat penting disampaikan kepada anak karena merupakan pondasi dari seluruh kurikulum pendidikan, yaitu untuk menguatkan keimanan dan juga mengokohkan akidah kepada anak. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kedua orang tua untuk mendidik anak sedini mungkin dengan Al-Quran. Namun pada faktanya, ketika melihat pernyataan dari Komjen Pol, yaitu Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, menyampaikan bahwa 65% dari penduduk Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi hafil Quran. Ini menjadi perhatian bagi kita. Dari pernyataan ini menegaskan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan bagaimana interaksi anak dengan Al-Quran. Dan Allah juga sudah menegaskan di dalam Quran surat Al-Qamar, yaitu di ayat 17, 22, 32, dan 40, yang berbunyi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran di dalamnya, tinggal siapa yang mau menghafalnya, mempelajarinya. Dan Imam Al-Qurtubi menyampaikan dan atau menafsirkan ayat ini ketika Allah memudahkan untuk Al-Quran ini sebagai pelajaran, yaitu adalah untuk sebagai menghafalnya, kemudian membacanya. Dan di sini Allah sudah memudahkan kepada kita sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dekat dengan Al-Quran. Namun ketika kita melihat fenomena di masyarakat, lihat kesibukan keluarga yang terkadang anaknya tidak terevaluasi kegiatan bersama Al-Qurannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lawati, banyak orang tua yang menitipkan anaknya di yayasan-yayasan, di tempat TPQ untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Di sini terlihat sekali, berdasarkan hasil penelitiannya menyampaikan bahwa karena kesibukan orang tua bekerja, karena aktivitas orang tua masing-masing, sehingga tidak memperhatikan anaknya, interaksinya dengan Al-Quran. Sehingga peneliti melihat pentingnya lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan untuk membuat program-program khusus ketika anak ingin fokus dalam menghafal Al-Quran. Sehingga ketika peneliti melihat Yayasan Baladil Huffaz menyediakan program Mutaba'ah Yaumiyah untuk mewadahi anak-anak yang orang tuanya sibuk bekerja namun ingin memfokuskan anak-anaknya dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Pada saat inilah peneliti melihat bagaimana Yayasan Baladil Huffaz menyediakan buku Mutaba'ah Yaumiyah bagi peserta agar terpantau bagaimana hafalannya di rumah, kemudian target 1 bulan 1 juz di tempat yayasan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengikuti tempat tersebut. Dengan judul Manajemen Program Mutaba'ah Yaumiyah di Yayasan Baladil Huffaz. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengkaji lebih dalam dokumen perencanaan dan langkah-langkah perencanaan dalam program Mutaba'ah Yaumiyah dengan pihak terkait, khususnya di dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran tahfidz melalui langkah-langkah pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian media yang digunakan, serta metode yang digunakan dalam hafal Al-Quran. Yang ketiga, menemukan evaluasi pembelajaran yang dijalankan saat pelaksanaan untuk perbaikan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program Mutaba'ah Yaumiyah. Kemudian, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, yang kedua dengan observasi, yang ketiga menggunakan teknik dokumentasi. Perencanaannya yang pertama adalah perencanaan dari program Mutaba'ah Yaumiyah. Yang pertama dari pihak yayasan, dari pimpinan yayasan, kemudian penanggung jawab yayasan dan pemimpin tahfiz mengadakan rapat kerja untuk menentukan yang pertama langkah-langkah dalam pembelajaran, yang kedua metode yang digunakan dalam menghafal, yaitu yang ketiga lanjut target hafalan peserta dari setiap harinya seperti apa, setiap bulannya, kemudian setiap semesternya seperti apa, kemudian media yang digunakan dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah pelaksanaan dari program Mutaba'ah Yaumiyah. Program Mutaba'ah Yaumiyah ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis dari pukul 13.00 sampai 16.00. Nah, di sini metode hafalan yang digunakan adalah menggunakan metode STOR, di mana peserta mengulang-ulang hafalan baru kemudian disetorkan kepada pembimbing untuk diperbaiki dari segi makhraj dan tajwidnya. Kemudian, ketiga media yang digunakan adalah menggunakan buku Mutaba'ah Yaumiyah untuk mengecek atau mengevaluasi bagaimana targetan hafalan peserta di rumah, baik itu dari ziyadahnya maupun murojaahnya. Kemudian media yang keduanya adalah buku target pencapaian setiap harinya untuk melihat evaluasinya, sehingga buku ini menjadi media yang sangat penting bagi peserta untuk melihat target dan capaian dalam hafalannya, yaitu targetan perharinya adalah menghafal 1,5 halaman.
untuk target peserta mencapai 1 bulan 1 juz. Nah, untuk kegiatan pendahuluan yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua dibuka dengan baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Asmaul Husna, membaca Iqra'ul Quran. Kemudian peserta masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan intinya adalah peserta secara bergiliran menyetorkan hafalan ziyadahnya kepada pembimbing sehingga tercapailah target 1,5 halaman dalam seharinya. Kemudian sebelum ditutup, peserta mendengarkan sirah atau pencapaian cerita-cerita Nabi atau cerita Rasul, kemudian motivasi menghafal Al-Quran kepada anak sehingga anak selalu bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Dan ditutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Adapun pada tahap evaluasi program Mutaba'ah Yaumiyah, yang pertama adalah evaluasi harian. Evaluasi harian menggunakan buku pencapaian target untuk melihat bagaimana pencapaian target peserta setiap harinya, apakah tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua menggunakan evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ini di mana pembimbing tahfiz melaporkan hasil kumpulan hafalan peserta dari hari Senin sampai Kamis yang akan dilaporkan setiap pekannya kepada penanggung jawab yayasan, sehingga terlihat bagaimana pencapaian target peserta setiap minggunya. Kemudian ada target semester. Target semester merupakan evaluasi semester bagi peserta sehingga terlihat pencapaian target setiap bulannya apakah mencapai 1 juz atau tidak. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program Mutaba'ah Yaumiyah telah dilaksanakan dengan baik dan secara matang. Terlihat dari bagaimana pelaksanaannya yang sesuai dengan yang sudah direncanakan, mulai dari bagaimana targetnya, media yang digunakan, kemudian kegiatan dari pendahuluan sampai ke penutupnya dilaksanakan dengan baik sehingga terevaluasi dengan baik juga anak-anak mampu dalam mencapai target hafalan rata-rata melebihi dari target yang sudah ditetapkan.